مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ibadallah ma'asyiral muslimin, tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan takwa, sehingga dengan nikmat tersebut kita senantiasa berupaya dengan semampu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridhonya dan mengharap ampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bertasbih kepadanya siang dan malam. Semua itu adalah dalam rangka kita berbakti kepada Allah, menyembah Allah untuk mendapatkan keridhoannya, sehingga hidup kita membawa keberkahan dunia maupun akhirat. Juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta kepada sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidupnya dalam naungan tuntunan syariat Islam, sehingga kehidupannya penuh dengan huda, petunjuk yang meneranginya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, tidak lupa pula kami berwasiat kepada khatib khususnya dan juga kepada hadirin umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memaksimalkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berusaha dengan segala kekuatan yang kita miliki untuk bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, ada pertanyaan penting dan mendasar. Kenapa manusia
ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Terkadang manusia itu karena saking butuhnya, saking berhajah terhadap sesuatu, mungkin ia menikah lama tidak punya anak, atau ia mempunyai anak tapi senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia sangat sekali berhajah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memiliki keturunan, sehingga ia karena besarnya hajahnya itu disertailah doa-doanya itu dengan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ia itu dihimpit suatu kehidupan yang sulit, tidak sukses, melarat, lalu ingin dia dengan sangat hajahnya untuk bisa menjadi orang yang sukses, lapang rezekinya, menjadi orang kaya. Lalu dengan ia mendekatkan diri kepada Allah agar ia bisa menjadi sukses, yang mana apabila ia sukses, dia akan berjanji bisa akan melakukan ini dan itu sebagai kompensasinya. Atau mungkin karena saking hajahnya dijajah oleh negara asing, betapa menderitanya hidup dalam penjajahan, menderita. Karena itu ia akhirnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa keluar dari kesempitan tersebut. Lalu ia berjanji untuk bisa menjadi atau mengelola bumi itu dengan adil dan makmur. Tapi semua akhirnya tidak demikian kenyataannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada contoh di dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 189 pada potongan ayat yang terakhirnya. Ia berkata, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau karuniakan kepada kami anak yang sehat, tanpa cacat, sempurna. Kalau memang laki-laki yang ganteng, kalau memang perempuan yang cantik, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya 190, falamma atahuma salihah ja'ala lahu suraka fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Tatkala Allah berikan kepada kedua orang tua tersebut anak yang sehat, tanpa cacat, sempurna, cantik,
dan juga ganteng. Ja'ala lahu suraka fima atahuma, lalu menjadikan kedua orang tua itu dengan anak tersebut ia bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang nikmat yang Allah berikan kepadanya setelah ia sukses dari permohonan tersebut, dan dia tidak mengenal bahwa dia sukses, dia diberi oleh anak tidak ada kaitannya dengan nadarnya, tidak ada kaitannya dengan janjinya, tapi murni itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan lanakunanna minasyakirin, kami pasti akan menjadi hambamu yang bersyukur. Akibatnya apa yang terjadi? Ja'ala lahu syuraka, Allah berikan itu satu nikmat, tapi dengan satu nikmat itu menjadikan bermacam-macam kesirikan yang ada pada dia. Tidak hanya satu kesirikan, nikmatnya berupa satu anak, tapi kesirikannya tidak satu kesirikan, tapi suraka. Yang pertama, dia meyakini setelah anaknya lahir dengan sempurna, ia katakan bahwa ini adalah berkat si fulan yang alim itu, berkat kehebatannya, doanya, tanpa menyertakan bahwa itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena si fulan dan si fulan. Kesirikan yang kedua, anaknya sehat, berhasil melahirkan karena itu adalah saran dari dokter, ini berkat kepintaran daripada dokter. Kemudian dia lupa bahwa ia diberi oleh Allah nikmat itu tadi adalah murni rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepintarannya daripada dokter. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dia meyakini bahwa anak yang lahir dengan sehat itu tadi itu adalah rahmat Allah, nikmat dari Allah. Tapi selanjutnya dia sirkul mahabbah, lebih mencintai anak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta dan anak adalah cobaan ujian yang Allah berikan kepadamu, dan di sisi Allah pahala lebih besar. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya di ayat yang lain, di surat yang lain, surat At-Taubah, pada ayat yang ke-75 Allah memberikan contoh, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Di antara manusia ada orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau ya Allah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami karunia-Nya, kekayaannya, sehingga aku menjadi orang kaya
tidak menjadi orang yang miskin. Apa janjinya? Lana saddaqona, kami pasti akan menjadi orang yang dermawan. Walanakunanna minas sholihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Tapi apa ujungnya? Ayat selanjutnya di 76, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karunia-Nya, dia sukses dan menjadi orang yang kaya. Apa janjinya dulu? Lana saddaqonna walanakunanna walanakunanna minas sholihin, kami akan menjadi orang soleh, kami akan dermawan, kami akan berinfak. Tapi ujungnya adalah bahilu bihi, justru harta itu menjadikan dia bakhil. Bahilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun, lari dari Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi melarang nadar-nadar yang seperti ini. Nabi melarang. Nabi mengatakan innahu la ya'ti bi khairin, nadar yang seperti ini, janji yang seperti ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Innama yustahraju bihi minal bahil, justru nadar-nadar seperti ini hanya untuk mengeluarkan harta. Harta yang keluar ini adalah karena bahil. Ini adalah bentuk kebahilan, karena dia hanya mengeluarkan kalau dia sukses, kalau impiannya, kalau doanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah, itu hanya dibalas dengan balasan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu bisa menjadikan dirinya sengsara. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita perhatikan bagaimana para nabi memberikan contoh kepada kita di dalam berdoa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in indaka baitikal muharram. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, sebagian dari keturunanku aku letakkan di tempat ini yang tidak ada tanaman. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dihormati, yaitu Baitullah. Ya Allah, apa ia sebutkan tujuan daripada dia doa ini apa? Rabbana, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, liyuqimus shalah, agar supaya mereka anak keturunanku itu menegakkan sholat di sini.
tahrimu as-shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadikan semua orang itu condong, senang mengunjungi mereka, dan berikan kepada mereka rezeki. Apa ending dari yang diinginkan, yang diharapkan oleh Nabiullah Ibrahim? La'allahum yashkurun, agar mereka itu di kemudian hari menjadi orang yang bersyukur. Tidak ada janji, tapi harap, berdoa bahwa berilah nikmat itu kepada kita, kepada kami, tapi nikmat itu disertai dengan bentuk la'allahum yashkurun, agar supaya tetap menjadi hamba yang bersyukur dan bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan diluaskan rizkinya. Inilah doa-doa yang baik, yang bagus. Karena di dalam berdoa dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia pun juga mengakhiri dengan suatu bentuk rojak, harapan kepada Allah agar anak-anaknya juga menjadi orang yang bersyukur. Kemudian Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria juga mencontohkan dalam berdoa. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su sayba. Ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah memutih. Walam akum bidu'ai Rabbi sakia. Tapi doa aku tidak pernah mengecewakan kepadamu ya Allah. Lalu ia inginkan doa, dia juga pengen punya anak, tetapi dengan pengen punya anak itu dia sebutkan, inni khiftul mawaliya min warai wa kanatim akhiran wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, saya pengen punya anak itu hanya supaya ada yang nyambungkan, nanti saya kalau sudah meninggal ada yang memintakan istighfar kepadaku, saya istirahat di alam kubur, anakku selalu memintakan ada sambungan amal soleh yang menyambungkan keinginanku di dunia. Tidak cukup kami ini, istighfar kami ini kalau tidak disambung dengan anak keturunanku. Dan perjuangan itu yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, apa yang diperjuangkan oleh kakek nenek moyang, nilai-nilai keislaman dulu itu ada kelanjutannya. Ini bentuk-bentuk sebagai contoh-contoh daripada doa para nabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya khususnya dan juga kepada hadirin umumnya. Mari di momen kita di 17 Agustus ini Allah berikan nikmat-nikmat kemerdekaan yang ada. Lalu kita ingin sudah berjanji bahwa kemanusiaan yang adil beradab, ingin membangun negeri ini. Dulu orang tua kita memperjuangkan negeri ini untuk merdeka supaya anak dan keturunannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul diwujudkan oleh keturunannya. Dan dulu ingin membangun negeri ini penuh dengan nuansa keagamaan, nilai-nilai keislaman, nilai syariat-syariat Islam. Itu silahkan diperjuangkan, silahkan itu dipertahankan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minasyakirin lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma alimna ma lam na'lam ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma alimna ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kama sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kama ada bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nari. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kullama qadaita lana kullahu khairan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ja'al hubbaka habba ilaina min amwalina wa ahlina minal ma'il barid. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allah.